para kanca pamirsa lan sedaya. Tepangaken nama kula Intan Atika. Ya, sudah didengar ya dari perkenalan tadi, saya mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Jawa UNS 2018. Saya mengambil peminatan jurnalistik. Dalam mata kuliah jurnalistik ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua bagaimana apa yang saya pelajari dan apa yang telah saya dapatkan pada mata kuliah jurnalistik ini. Baik, pada mata kuliah jurnalistik 1, 2, dan 3 yang saya dapatkan yaitu yang pertama, pada mata kuliah jurnalistik 1, pengalaman saya banyak pengenalan mengenai lingkungan atau dunia jurnalistik yang dipaparkan oleh dosen-dosen, Bapak Ibu guru yang telah mengajari saya apa itu dunia jurnalistik. Jurnalistik itu bergerak di bidang berita, penyusunan artikel, dan juga karya-karya sastra yang dipublikasikan kepada masyarakat. Di jurnalistik 2, saya lebih belajar bagaimana cara membuat dan mengaplikasikan apa yang teori telah saya dapatkan pada jurnalistik 1, sehingga saya diajarkan untuk menulis, menyajikan, dan lebih berani untuk mengupload apa yang telah menjadi karya saya. Pada jurnalistik ketiga, hal tersebut lebih ditekankan lagi, yaitu dengan adanya magang ke jurnalistik. Saya sendiri khususnya mengambil mata kuliah jurnalistik yaitu untuk mengembangkan bakat saya, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana menyusun apa yang ada di pikiran saya sehingga dapat saya tuangkan dalam sebuah tulisan atau karya. Dan hal itu terbukti pada magang saya kali ini, yaitu saya magang pada sebuah pendidikan yang bergerak di bidang majalah, khususnya majalah pendidikan yang beroperasi di daerah Surakarta, tepatnya di area Mojosongo. Majalah ini yaitu majalah edukasi yang mungkin teman-teman lainnya pernah membacanya atau mungkin pernah juga ikut menyumbangkan idenya ke dalam majalah edukasi ini. Majalah edukasi ini mengembangkan mengenai apa yang dunia pendidikan saat ini alami dan menyajikan beberapa artikel-artikel yang dihasilkan oleh para guru atau sivitas pendidikan yang mungkin bermanfaat bagi beliau-beliau sehingga menambah wawasan yang pembaca dapatkan. Pada pengalaman magang kali ini, yaitu saya lebih ditekankan bagaimana cara saya mencari berita, yaitu dengan mewawancarai narasumber yang harus kami cari sendiri. Dan ya, ada sedikit kendala, tapi akan saya ceritakan di akhir sesi. Di awal ini saya akan menceritakan bagaimana urutan saya magang atau bekerja di sebuah perusahaan ini. Iya, untuk pertama kalinya kita itu diharuskan para jurnalis untuk datang di perusahaan yaitu pukul 8 untuk melakukan koordinasi awal. Jadi seluruh jurnalis itu berkumpul untuk melakukan koordinasi awal bersama pemimpin perusahaan untuk melakukan wawancara dan menyetorkan kalau bahasa Jawanya ya, menyetorkan ide atau berita apa sih yang akan kita cari hari ini kepada pemilik perusahaan. Jika berita itu di-approve, maka kita langsung menuju ke TKP untuk melakukan wawancara dan membuat beritanya di
setelah wawancara. Biasanya saya melakukannya di siang hari karena biasanya wawancara itu selesai pukul 11 dan sampai 12. Lalu saya membuat berita, dan berita itu saya olah menjadi sebuah uh, hal yang sudah siap untuk di-up atau di-upload pukul 2 uh, oleh perusahaan di website perusahaan. Jadi majalah kita ini bukan hanya menyajikan sebuah majalah mentah yaitu buku, tetapi kita juga ada website yang mungkin dapat diakses oleh teman-teman semuanya, dan ada beberapa tulisan saya yang sudah di-upload oleh perusahaan. Baik, setelah melakukan update itu, seharusnya di sore hari kita melakukan evaluasi, tetapi karena masa pandemi jadi evaluasi itu ditunda, sehingga di pagi berikutnya itu ada evaluasi dan juga koordinasi awal. Jadi dirangkap dua itu, untuk absen dan juga evaluasi di hari kemarin, seperti itu. Dan ya, di sini saya akan langsung menceritakan apa aja sih yang menjadi kendala atau masalah yang saya hadapi selama masa pandemi ini, khususnya karena saya magang di era masa pandemi, sehingga saya akan menceritakan pengalaman saya selama mencari atau magang di majalah edukasi ini. Baik, untuk kendalanya sendiri ya, di masa pandemi ini saya sendiri merasa kesulitan untuk mencari narasumber, karena ya memang bergerak di bidang pendidikan saat ini memang ya mengalami masalah. Banyak sekolah yang tutup, dan juga dinas-dinas pendidikan juga jam kerjanya dikurangin. Ya, apa yang dapat kita sajikan gitu kan? Bukannya kita kan memang ya tujuan utamanya mewawancarai sekolah, pihak sekolah, guru, siswa, seperti itu. Tapi karena masa pandemi kita tidak bisa menemuinya. Dan kendala yang kedua yaitu untuk aksesnya. Biasanya kan kalau tidak ada pandemi itu banyak lomba dan juga akses yang dapat jurnalis dapatkan, yaitu prestasi-prestasi siswa yang sangat perlu untuk di-upload kepada publik. Sehingga di masa pandemi ini memang jarang sekali ada lomba, kecuali itu lomba daring, dan harus seorang jurnalis itu mencari di website. Ya, alhamdulillah syukurnya ada pemerintah yang menyediakan website itu untuk para jurnalis, siswa, guru, dan bahkan sekolah swasta pun bisa mengikutinya. Sehingga ya ada kekurangan, ada kemudahan lah ya. Dan yang ketiga itu kelemahannya saat kita wawancara, banyak yang narasumber yang merasa tidak nyaman ketika kita wawancara, sehingga ya informasi yang kita dapatkan sedikit ya. Tapi lama-kelamaan saya semakin belajar bagaimana cara membuat narasumber itu nyaman ketika kita bertanya atau menggali informasi kepada beliau. Dan ya, itu skill yang saya dapatkan dari mata kuliah jurnalis ini. Bukan hanya saya menulis artikel, menulis berita, tetapi saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, berbicara di depan banyak umum, berbicara kepada orang-orang yang ya penting, mungkin kepala sekolah, seorang kepala dinas pendidikan sekalipun ya. Ya, saya belajar bagaimana cara beretika, berkomunikasi, seperti itu. Dan kebanyakan itu yang saya dapat di magang jurnalistik 3 ini, bagaimana saya mengaplikasikan apa yang telah saya dapat di jurnalistik 1 dan 2. Itu yang membuat ya perdebatan ya, seperti apa yang perusahaan inginkan, apa yang telah saya pelajari itu sedikit tidak sinkron ya. Tetapi kalau misalnya kita mau belajar lagi, maka didapatkan hasil yang nyambung kedua ini. Itu
Itu yang saya dapatkan selama saya magang di Majalah Edukasi Solo, dan apa yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan jurnalistik 1, 2, dan 3. Saya sangat bersyukur karena saya memilih mata kuliah pilihan ini, karena yang saya dapatkan bukan hanya untuk menulis artikel atau menulis berita, tapi saya juga menyunting, melakukan wawancara, yaitu mengolah komunikasi, bagaimana saya berolah sikap, berbicara yang sopan kepada masyarakat, kepada orang yang kita ajak bicara. Sekian kisah pengalaman saya yang mungkin dapat dijadikan sebuah sharing pengalaman buat kita semua ya. Semoga bermanfaat. Rahayu kagem kita sedaya. Kula Intan Atikan Nurcahyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.